Ibu-ibu, berapa ini anak yang gak sarapan tadi? Sejak kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Saya sedang berada di Hegarmana. Bahasa Sundanya open heart. Open terbuka, heart hati, hati yang terbuka. Kalau hatinya terbuka, maka ringan tangannya untuk memberi. Betul? Ini semua ini panitia orang baik ini hatinya terbuka. Mana buktinya? Ini buah-buah keluar semua. Ada buah lengkeng, ada buah anggur, padahal pohonnya nggak ada. Ini hebatnya Hegarmana. Mereka berikan tanahnya, di atas tanah dibangun bangunan, bangunannya cantik dan bagus, gambarnya dan aslinya sama. Beda sama gambar ini, sama aslinya beda. Nggak tahu siapa yang ngedit ini, kelihatan glowing. Jadi Ustadz Abdul Somad tidak pernah ikut pembebasan tanahnya, tidak pernah ikut menyumbang semen, batu bata, kerikil dan membangunnya, gak pernah ikut gotong royong. Begitu selesai acara peresmian, yang hadir Abdul Somad. Ini acara mempermalukan saya. Diri saya sendiri malu di hadapan Allah. Saya sering sekali begitu. Gak pernah ikut bangun masjid, acara pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad. Gak pernah bangun pesantren, pemotongan tumpeng oleh Abdul Somad. Yang saya khawatirkan, nanti pasti akhirat masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Bapak Ibu tolong doakan saya masuk surga memang betul-betul masuk surga. Dari bunyi aminnya kayak kurang setuju. Jadi ini adalah PAUD. Ini baru PAUDnya, belum bukutnya. Pendidikan anak usia dini dan TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Walaupun nampaknya saya tahu siang di Hegarmana, tapi acara kita pagi ini akan ditonton oleh seluruh umat manusia dari Sabang sampai Papua. Kali ini direkam, diupload, nggak tahu kameranya itu apa enggak ini. Nanti foto-foto PAUD Al-Mubarak ini tolong di-share ya ibu-ibu. Di-share supaya apa? Supaya orang-orang kaya yang bingung tanahnya mau dibangun apa, bangun TPQ seperti TPQ Al-Mubarak Cendekia. Setuju? Bebaskan tanah buat bangunan. Bingung bagaimana bentuk arsitektur bangunan, datang kemari. Boleh kalau ada yang datang studi banding kemari. Saya ngetes aja. Bapak Camat di tengah kesibukannya hadir pagi ini. Bapak Dirjen Kehutanan hadir. Bapak Profesor hadir. Ibu-ibu
Berapa ini anak yang nggak sarapan tadi? Karena juga standby tadi. Tapi karena hatinya lapang, suaminya pun alhamdulillah nurut. Papa, mama mau peresmian TPQ dan PAUD Al-Mubarak Cendekia. Tolong papa yang masak sarapan, ngepel lantai, cuci baju, nggak apa-apa. Setelah orang-orang baik ini mewakafkan tanahnya, semen, batu kerikil, batu bata, tinggal lagi warga masyarakat terbuka hatinya mengantar anaknya untuk belajar Al-Quran. Kenapa anakmu nggak bisa baca Quran? Nggak ada tempat belajarnya Pak Ustadz. Masjid kan ada. Di masjid imamnya udah tua Pak Ustadz, hampir sakratul maut. Tapi di negara mana tidak lagi ada alasan anak tidak bisa baca Quran. Bangunannya mantap, bagus. Saya melihat ini, nanti saya ambil foto-foto, mau saya share di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya follow. Kita share semua, bapak-bapak, ibu-ibu, orang kaya, pejabat yang punya harta, jabatan, kekuasaan, yang banyak duitnya, bangunlah PPQ dan PAUD seperti Al-Mubarak Cendekia. Allahu Akbar. Saya sudah melihat sendiri, saya sudah menyaksikan, tempatnya bagus, bersih, naik ke atas belum. Lihat, kenapa mesti banyak kacanya? Ini bukan menghemat batu bata. Anak-anak kalau ruangannya tertutup, sumpah lihat gak bisa, yang mesti ngeliat keluar. Ibu-ibu juga ngintip dari luar anaknya. Karena anak-anak ini kalau maknya pulang dia nangis. Jadi ibu berdiri dari situ. Asal anaknya, nggak bisa ibu cuma nyuruh anak ngaji. Ngaji sana, ngaji. Ibu mesti antar dia. Ibu saya mengantar saya ke guru mengaji. Yang dia bawa 3. Ini anakku Abdul Somad. Ini beras 1 karung. Zaman saya kecil guru ngaji nggak dikasih duit, dikasih beras 1 karung. Ini rotan, dibelah rotan sebesar ibu jari. Kalau anakku nakal, pukul. Waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak. Yang ketiga dikasih minyak lampu, obor ada minyaknya. Kami kalau sore jam 6 sudah bawa obor itu untuk ngaji, pakai lampu tepok. Ngajinya nggak dapat, lubang hidung hitam. Kalau anakku nakal, pukul Pak Ustaz. Saya sangka ini formalitas basa-basi, ternyata serius. Emak saya pulang, yang kakak-kakak ini yang senior-senior ini ribut, gurunya marah, dipukul. Saya nggak ribut, saya dari kecil memang baik. Dipukul semua. Tapi kenangan masa kecil itu sangat berkesan. Masukkan anak ibu kemari, antar ke sini. Suami saya belum bisa ngaji Pak Ustaz, antar juga ke sini. Papa, saya antar sama anak-anak di sana. Malu mah, nanti dibuatkan khusus kelas bapak-bapak midnight. Tunggu anaknya tidur. Malu. Kepala rumah tangga diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu nih bapak-bapaknya nggak hadir, kerja, sibuk. Nanti videonya tolong di-share, bisa juga ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Tidak ada alasan masyarakat Hegar mana anaknya nggak bisa baca Quran. Masjidnya ada masjid di sini. Saya tahu. Saya cuma ngetes aja. Ini jamaah tahu nggak masjidnya. Sholat berjamaah, maghrib, isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, game online nggak ada. Stop. Semua anak-anak ngaji. Setuju? Bapaknya sholat berjamaah, ngaji di dalam, antar anaknya ke sana. Anak-anak nggak bisa kita main suruh ke masjid. Papa nggak ke masjid.
bapak udah dewasa. Nggak bisa. Maka bapak ibu adalah cerminan anak. Ibunya baik, bapaknya baik, insya Allah anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Apalagi di daerah Garmana ini orangnya baik-baik semua. Di sini nggak ada orang yang ngebut-ngebut. Dari mana Ustaz tahu? Itu dilarang ngebut. Tertib, rapi, cantik, indah. Walaupun lantainya ini semen, sudah dipasang paving block, tapi subur luar biasa, bisa tumbuh bunga-bunganya. Iya, toh punya tetangga semua kayaknya. Selesai acara tolong dipulangi. Bangunnya sudah cantik. Bapak ibu yang ada di Garmana siap menjaga ini? Ini nggak ada ownernya, ini nggak ada pemiliknya, ini adalah wakaf lillahi ta'ala, pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pengurusnya ada, ketua, sekretaris, bendahara, sama dengan masjid, masjid milik Allah, tapi kita jangan macam-macam, jangan tidur di masjid seenaknya, datang pengurus, kenapa tidur-tidur di masjid? Milik Allah. Memang milik Allah, tapi ada wakif yang berwakaf, ada yang penerima wakaf namanya nazir, ada benda yang diwakafkan ini, ada namanya ijab dan qabul. Silakan anaknya jadi profesor insinyur seperti Pak Ketua, silakan anaknya jadi camat seperti Pak Camat, silakan anaknya jadi dirjen seperti Pak Dirjen Kehutanan, tapi mereka khatam Al-Quran. Nanti kalau mereka jadi camat, mereka jadi profesor, mereka jadi dirjen, mereka akan membangunkan PAUD dan TPQ. Selamatlah Indonesia dari buta huruf Al-Quran. Berapa orang yang nggak bisa baca Quran di Indonesia? Kita cek di Google. Paketnya habis. Al-Quran di Indonesia. Jangan kaget ya. Tarik nafas panjang. 72%. 72% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. Itulah dia kalau baca Quran yasinan mulutnya ada yang bergerak. Lain yang dibaca orang, lain yang keluar dari mulut dia. Orang baca Quran Yasin, ya asin. Kenapa? Dia baca Latin. Orang baca Al-Lazina, dia baca Al-Zina. Dia baca Latin, tapi dia udah mau hadir, itu sudah alhamdulillah. Ibu-ibu jangan malu, yang nggak bisa baca Quran minta kelas khusus mak-mak garis keras. Buat komunitas, jangan malu belajar. Bapak-bapaknya juga, bapak-bapak mengontrol semuanya. Maka insya Allah gedung ini amat sangat bermanfaat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Sekarang kita pikirkan guru mengajinya, bagaimana kelanjutannya, gajinya, dari mana itu? Kita iuran bersama. Kenapa? Karena mereka orang kita tidak bisa bayar. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mereka yang menyelamatkan anak-anak kita. Jadi nanti kalau ada iuran bersama, ini untuk menyelamatkan anak kita. Kita bayar laundry untuk baju bersih, kita bayar itu orang mencuci, tapi untuk membersihkan akal anak kita. Baru saja tertangkap anak-anak SD punya grup WA LGBT. Siapa yang mau disalahkan? Ulama, pejabat, siapa? Salahnya adalah kita semua. Kalau setiap kita memperhatikan anak kita, andai setiap masjid punya PAUD dan TPQ seperti Al-Mubarak Cendikia, Indonesia akan selamat sampai hari kiamat insyaallah. Kita doakan semua masjid yang ada di Jawa Barat, semua masjid yang ada di Indonesia, semua masjid yang ada di dunia punya TPQ dan PAUD seperti Al-Mubarak Cendikia insyaallah. Amin. Saya heran kok semangat sekali saya pagi. Padahal saya dipesan Ustaz jangan panjang-panjang, cukup 10 menit saja. Ini sudah lewat waktu.
Maka semangatnya ini adalah karena hati Bapak Ibu yang terbuka, karena Allah Ta'ala, karena kebaikan, maka saya pun insya Allah akan mendapatkan limpahan amal jariah dari TPQ. Kalau saya mati, meninggal saya di Riau, maka anak-anak yang ngaji di sini pagi, petang, siang, malam, subuh mereka baca Quran, pahalanya mengalir juga ke kubur saya nanti. Bapak Ibu setuju? Yang bunyinya kayak apa yang mau diharapkan Ustaz Abdul Somad? Begitu ramainya jamaah, kalau saya mati tidak ada satupun yang mau masuk ke liang lahat, betul? Itu ngaku semua. Yang mengalir adalah anak-anak yang baca Quran. Habis maghrib ke isya dia ngaji. Bataba, tatata, sasasa, jajaja, aiku. Itulah yang mengalir untuk kita semua. Mudah-mudahan anak ibu, anak bapak semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Akhirnya saya ucapkan selamat diresmikan PAUD dan TPQ Al-Mubarak Cendekia. Semoga menjadi tempat pendidikan calon pemimpin masa depan berakhlakul karimah, generasi yang Qur'ani. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Saya tutup dengan sebuah pantun menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan bulan berkah 1 Zulhijjah 1444 Hijrah bersamaan dengan 19 Juni 2023. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasata madrasatan 'azimatan mubarakatan fiha. Amin. Jadikanlah PAUD dan TPQ Al-Mubarak Cendekia ini tempat pendidikan anak-anak kami, generasi pemimpin masa depan. Amin. Takharraja minhul ulama wal zu'ama wal qurra wal huffaz. Keluar dari TPQ Al-Mubarak ini anak-anak penghafal Al-Quran, orang-orang yang akan menolong agamamu di masa akan datang, ya Allah. Anak-anak yang akan mendoakan, mengirimkan kami Al-Fatihah setelah kami nanti menghadapmu, ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan negara ini negeri yang baik, aman dan damai. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma taqabbal minna a'malana, terima segala amal kebaikan kami. Saudara-saudara kami yang sudah berwakaf tanah, semen, batu bata, kerikil, jadikan rezeki mereka berkah, keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kami orang-orang yang bersemangat menghidupkan TPQ ini di masa akan datang, ya Allah. Jadikan orang tua, bapak ibunya, anak-anaknya bersemangat menjadi para ahli Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja jalan-jalan.